depan sumur tua di desa Karangjati, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang namanya jarang sekali muncul di peta. Berdiri sebuah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang menyebutnya Sumur Sarinah, bukan sekadar sumur biasa, tapi sumur yang katanya menyimpan dendam dari masa lalu. Puluhan tahun silam, ada seorang perempuan bernama Sarinah. Ia seorang janda, hidup sederhana, sering membantu warga dengan ramuan herbal yang ia buat sendiri. Namun pada masa itu, siapa saja yang dianggap berbeda mudah dicap sebagai penyihir. Suatu hari, seorang anak kecil di desa jatuh sakit parah, dan meski sudah diobati Sarinah, anak itu meninggal. Warga pun marah dan menuduh Sarinah penyebabnya. Tanpa ampun, mereka menyeretnya ke sumur yang saat itu jadi sumber kehidupan desa. Di depan puluhan mata yang membara, Sarinah dituduh membawa kesialan, lalu dilempar hidup-hidup ke dalam sumur. Teriakan terakhirnya menggema, "Kalian akan menyesal. Aku akan kembali." Sejak saat itu, sumur itu jadi tempat terkutuk. Bertahun-tahun berlalu, desa Karangjati berubah, tapi sumur itu tetap ada, terkubur di balik semak belukar. Warga tak ada yang berani mendekat, apalagi setelah beberapa kejadian aneh terjadi. Seorang pemuda bernama Raka pulang kampung setelah lama merantau di kota. Malam pertama ia kembali, ia mendengar kabar dari tetangganya. Beberapa warga yang mencoba menutup sumur itu meninggal mendadak dengan cara misterius. Ada yang jatuh dari pohon tanpa sebab, ada yang tersedak makanan padahal tak sedang makan. Bahkan ada yang ditemukan meninggal dengan wajah pucat seperti kehabisan napas. Raka hanya tertawa kecil, menganggap itu tak lebih dari cerita kampung yang dibesar-besarkan. Namun malamnya, saat ia melewati jalan setapak dekat sumur, ia mendengar sesuatu. Suara tangisan, tangisan lirih perempuan terdengar jelas, menusuk telinga. Raka berhenti, menoleh. Di antara remang cahaya bulan, ia melihat sosok perempuan duduk di bibir sumur. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajah. Gaun putih lusuhnya basah kuyup, bahunya bergetar seolah sedang menangis pilu. Jantung Raka berdetak kencang. Ia mencoba menegur, "Bu, siapa?" Tapi sosok itu tak menjawab, hanya terus menangis. Saat Raka melangkah mendekat, sosok itu perlahan menoleh. Rambutnya tersibak, menampakkan wajah pucat dengan mata melotot dan mulut yang sobek lebar, menghitam. Raka terhuyung mundur, keringat dingin bercucuran. Sosok itu hilang sekejap mata, hanya menyisakan suara tangisan yang masih bergema di kepalanya sepanjang malam. Raka tak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, suara tangisan itu muncul lagi.
ia mimpi didatangi perempuan yang sama, basah kuyup, dengan tangan yang mencoba menariknya ke dalam sumur. Karena penasaran, ia memutuskan mencari tahu. Esok malam, Raka membawa senter dan mendatangi sumur tua itu. Penutup kayunya sudah lapuk, hampir roboh. Saat ia geser pelan, bau busuk menyengat keluar. Dari dalam sumur terdengar suara, bukan hanya tangisan, tapi juga suara geraman rendah seperti hewan lapar. Raka menyorotkan senter ke dalam. Air hitam pekat menggenang. Lalu tiba-tiba sesosok tangan kurus hitam dengan kuku panjang muncul dari dalam air, mencoba meraih keluar. Raka panik, mundur beberapa langkah. Tapi saat itu, di belakangnya sudah berdiri sosok perempuan yang sama. Rambut basah menempel di wajahnya. Air terus menetes dari tubuhnya. Matanya menatap Raka dengan tajam. "Kenapa kau membangunkanku?" Suaranya serak, bergema. Raka berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu seolah tertelan malam. Sosok perempuan itu meraih bahunya dengan tangan dingin dan berlumur lumpur. Pandangan Raka mulai gelap. Tubuhnya gemetar hingga akhirnya ia pingsan. Warga menemukan Raka tergeletak di dekat sumur. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, bibirnya berbisik lirih, "Tangis, tangis." Sarinah yang lebih mengerikan, dari bibir sumur itu mengalir air berwarna merah seperti darah, merembes membasahi tanah. Para tetua desa panik. Mereka mencoba menutup sumur itu lagi dengan batu besar. Tapi setiap kali ditutup, keesokan harinya batu itu bergeser sendiri, seolah ada sesuatu dari dalam yang mendorong keluar. Sejak malam itu, Raka tak pernah lagi berani melewati jalan setapak dekat sumur. Bahkan ia memilih pindah ke kota, meninggalkan desa. Namun ia tetap dihantui mimpi. Mimpi tentang perempuan itu yang terus menangis dan berbisik, "Aku akan kembali. Aku belum selesai." Hingga kini, sumur Sarinah masih ada di desa Karangjati. Tertutup semak belukar, tak ada warga yang berani mendekat. Siang hari memang tampak biasa, tapi begitu malam tiba, orang-orang percaya suara tangisan itu masih terdengar, mengikuti siapa saja yang berani lewat di sekitarnya. Dan konon, kalau kau menatap ke dalam sumur itu saat bulan purnama, kau akan melihat wajah pucat seorang perempuan menunggu dengan mata penuh dendam.